Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari tim 7 ya, dari Hukum Ekonomi Syariah, mata kuliah pengantar ekonomi bisnis. Dan di sini ada rekan-rekan saya sendiri Muhammad Faizal. Lalu di sini ada ya, di sini kita bertiga sedang mengunjungi kafe ya, kedai yang bernama DPR. Wah, DPR gitu kan, saya agak asing sebelumnya, dikira dengan perwakilan rakyat gitu kan. Ternyata kepanjangannya di bawah pohon rindang gitu kan. Jadi kita di sini tanpa bertele-tele lagi ya, kita di sini langsung ketemu sama bosnya, yaitu bos siapa namanya? Jangan bosnya. Pak siapa? Pak Sony ya? Pak Sony panggilannya. Oh, Pak Sony. Iya, di sini kita langsung saja kan mewawancarai beliau gitu kan, terkait apa aja sih yang ada di kafe DPR ini gitu kan. Aslinya Sumarsono, cuma panggilannya Sony. Udah berapa lama? Ini saya udah hampir tahunan ya. Tempatnya kan di sini lagi. Tadinya sih itu apa? Namanya ayam bakar karena tidak perpanjangan kontrak, habis diperpanjang. Tidak lagi ke Oh, tadinya jualan ayam bakar. Kami juga karena masih ngambil sendiri ya. oh iya, bebas. Nah, waktu itu batas itu cuma nggak boleh namanya punya kata di kota kita lain ya kan, pindah ke depan masjid sama masjid 2 tahun nggak boleh juga ganti orang lain. Banyak berarti alhamdulillah dapat rezeki lebih. Dari awal bisa tercetus namanya DPR semua. Itu karena kita waktu dulu kuliah nongkrong. Banyak jajanannya, banyak ini kan, tempat orang nongkrong kan, anak-anak mahasiswa. Untuk konsep kedai ini sendiri tuh Bapak menggunakan konsep apa sih Pak untuk menarik pelanggan? Murah mungkin ya, karena harga mahasiswa dari sini Dari harganya. Mungkin sama harga mahasiswa gitu ya Pak. kalau rasa sih standar nggak bisa lebih istimewa karena harganya standar juga. Harga ya. Dan emang saya lihat emang murah-murah sih. Saya juga tertarik gitu kan. Sebelumnya saya sering ke Sanggrahan daerah situ. Tahu dari teman ke sini, wah jadi ketagihan gitu kan. Sampai kadang malam juga sering di sini. Alhamdulillah. Buka mulai yang benar aktif sih jam 9-an melayani konsumen. Jam 6 udah lebih mudah masih masak cimi-cimi gue lebih mudah kuin malam dua sip ya, Ada dua sih. masih jam 12 malam. Oh, karyawan ada berapa Pak? Berapa ya? 8 sih. Sebelum kopi. Pas kopi itu gimana Pak? Covid ya nol pulang semua. Enggak, saya buka usaha lain. Oh, Toko sayuran. Alhamdulillah masih sekarang masih eksis sayuran gitu. Makanya kita berpikir bagaimana bisa ngelola dari bisnis lain kan, karena anak kadang kan banyak kok tapi dipulangin semua, ada yang keluarga lagi gitu kita harus Jadi bertahan. diajakin pada mau nggak usaha sayuran, pada mau ya udah. Kan masak harga standar mahasiswa. Nah, kira-kira berapa sih Pak untuk penjualannya dari kedai ini? Kalau sekarang karena baru buka ya mungkin 3 juta Per bulan. per hari Oh, ini. motor ya, motornya ya. Kalau sebelum covid bisa 5 sampai 6 karena dulu kan belum ada banyak jajan banyak ya, banyak banget. Iya. Pelapon. Apalagi sekarang kampus sudah mulai offline ya Pak. Iya. Jadi kalau mahasiswa pada saat ini tuh kayak udah kayak keluarga jadi Iya, iya. tapi pada latihan udah mau dulu. ini fasilitasnya apa aja yang disediakan juga? Ya wifi dan wifi sama fasilitasnya nongkrong bisa nongkrong nggak apa-apa. Banyak ya Pak. Banyak nggak yang mungkin Bapak
monitornya gitu banyak, apa? pasti banyak. Gimana sih Mas Rizka berapa Ya, kalau bisa ada mau inovasi yang lain. Kali kan kita ada mistake, inovasi itu. Iya, ini baru saya lihat baru ini. Udah 3 hari. Iya. Inovasi menu kayak pecel, Ya. yang bulan ribu, soto. dari variasi menu ya Pak ya? Kalau di sini ada menu yang membuat ciri khas dari kedai ini kan. Awalnya ciri khas pertama kali ayam geprek. Keren. Awalnya muncul pertama kali kan ayam geprek kalau pada daerah ini. Karena kita dulu studinya di mana? Semarang. Di Jawa kalau yang kerja Jawa kan itu booming tuh. Kalau mau ke sana karena kita orang Jawa, kayak apa sih nasi geprek gitu kan. Oh iya. Karena kan konsepnya nasi ngambil sendiri. Jadi langsung di Semarang itu. Menulis kalau ini kenapa kita kerja di sini? Ada nggak sih Pak pesan-pesan dari Bapak nih untuk orang-orang yang ingin mendirikan usaha seperti Bapak ini? Apa ya maksudnya? Mereka lebih lagi lah, lebih pintar lagi daripada kita. Pasti lebih, apalagi anak muda sekarang lebih inovasi lagi. Kita kan zaman dulu. Setelah COVID kan banyak yang Ini tidak apa, teman-teman yang aku angkatan dulu yang udah jadi bos-bos udah support. Karena kan mau usaha apa nih kan ditanya udah kerja belum nih nganggur sih, mau usaha apa nih gitu kan, ada modalnya nih gitu. Kalau di sini tuh bisa pesan ya online atau Ada GoFoodnya dulu, GoFoodnya malah 4,5 bilangnya paling ramai. Sekarang tutup jadi mulai dari awal lagi GoFoodnya. Heeh. Jadi dulu kan sampai kadang sampai kadang marah-marah. kelamaan ya Pak? Kan belum melayani GoFood, melayani yang Iya. Lama lagi. Kita kan dulu coba tahu apa Asama Putri lewat sini kan. Iya. Ya, Pasti. Memang lalu lewat sini gitu. Kan lewat seperti ini. Iya. Karena kita juga dari SMA kita jadi tahu karakter asal sini. Ini kira-kira inovasi depannya lagi apa nih yang bakal baru-baru lagi setelah stick? Belum kepikiran ya. Iya. Karena kan kita ikutin tren kalau di mana ada yang lebih kan lagi tren kita bilang kan kayak apa sih. Itu sempet ke gacauan juga kan. Oh, mainnya di bus. Kita tuh gacauan murah. Nggak tahu. Cuma harganya kan panjang gitu. Ada gara-gara 10.000 dapat macam aja. Motivasi Pak buat anak-anak inilah yang mau berbisnis. Apa ya? Ya, selain yang tadi tuh apa? Biasanya kan banyak anak-anak yang mau berbisnis tapi apa gara-gara sepi langsung nyerah gitu kan. Aduh. Ya yang penting sih apa? Menjalin relasi aja. Relasi. Ini semuanya lain ya. Mau teman siapa aja mau apa aja. Jadi yang beda-bedain kalau saya sih. Mau yang mabuk, yang apa, yang agama, semuanya. Jadi kita bunglon. Berubah gitu. Terima kasih Pak. Pak telah meluangkan waktunya untuk wawancara. Nggak apa-apa deh, biar lancar lah jadinya. Udah tegasnya. Aku malah tahu nggak enak kerepotan ini jadinya kan. Kita juga dulu ngerasain nyari magang ini kan susah juga. Oke, terima kasih. Mungkin itu sekian ya dari video kami observasi dari kedai DPR ya. Untuk teman-teman yang penasaran silakan datang ke sini. Alamatnya apa, Pak? Jalan Ibnu Khaldun ya, komplek dosen UIN. Nah, dekat Patullah, dekat Masjid Patullah lah ya. Di depan UIN itu kan ada Masjid Patullah. Di dekat situ ada kedai DPR. Jadi silakan teman-teman yang penasaran ke sini. Ya, sinilah ya, murah-murah, lumayan gitu kan, banyak fasilitas. Samping masjid. Iya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Perkenalkan, kami dari tim 7 atau kelompok 7 Hukum Ekonomi Syariah semester 3 dengan mata kuliah pengantar ekonomi bisnis, dan sekarang kita observasi ke usaha laundry, yang mana di sini kita sudah dihadiri oleh tanggung jawab dari laundry, yakni Ustadz Yudi. Iya, Ustadz Yudi. Dan di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya sendiri Muhammad Faizal. Lalu di sini ada Saya Azifah Nurmaniyah. Dan saya Muhammad Inan Hadi Pratama. Nah, di sini kami 3 orang ya akan mewawancarai ya tentang laundry yang ada di Pondok Sabilus Salam ini, ya kan? Bagaimana perkembangannya, bagaimana itu berjalannya. Nanti kita tanyakan saja langsung ke beliau, Ustadz Yudi ya. Ya, jadi Ustaz, kita langsung aja ya Ustaz. Pertanyaan pertama nih ada, sudah berapa lama sih Ustaz menjalankan usaha laundry ini? Oke, baik. Alhamdulillah ya, koperasi di Sabilus Salam memang terhitung baru. Jadi kita mendirikan di tahun 2020, dan itu pun memang awal mula berdirinya yaitu dengan dorongan daripada Universitas PNJ, Politeknik Negeri Jakarta, yang dulu mengadakan seminar yang mengadakan bakti untuk masyarakat. Nah, kemudian dia juga memberikan support bantuan. Atas karena dasar itu kemudian koperasi bisa berdiri, karena itu juga untuk biaya pendirian awal, yaitu secara untuk legal seperti mulai berjalannya di tahun 2021 gitu. Jadi baru Ya, setahun berjalan. baru setahun berjalan, alhamdulillah. Yang pertama menjalankan Ustadz sendiri. Ya, jadi saya dan teman-teman dan rekan-rekan ya kita menjalankan, total ada pengurus ada 6 orang pada saat itu, dan sekarang sudah 6 orang. Kemudian ada pengawas 4 orang, karena koperasi adalah pengawas ya. Jadi segala kebijakan kita laporkan, dan juga pelapornya kepada anggota seperti itu. Karena koperasi ini dari kita untuk kita dan untuk kita semuanya gitu ya. Kalau untuk usaha laundry ini sendiri, apakah hanya untuk mahasantri di sini atau bisa untuk orang umum sekalian atau bagaimana Ustaz? Ya, baik. Memang pada awalnya kenapa kita mendirikan laundry, pertama kita melihat pasar bahwasanya mahasantri ini banyak yang melaundry keluar gitu. Banyak yang laundry keluar. Nah, kemudian atas dasar itu pertama ayo coba kita untuk mendirikan laundry. Tujuannya adalah agar mahasantri tidak jauh dan bisa mengoptimalkan gitu. Mengoptimalkan kebutuhan yang ada di sini, kemudian juga untuk masyarakat luas secara umumnya. Jadi pangsa pasarnya buat masyarakat secara umum dan juga mahasantri seperti itu. Jadi kita melihat di sini belum ada laundry nih, dan sekarang alhamdulillah masyarakat ataupun mahasantri dalam Ciputat mungkin radius 2 meter sampai 5 km itu masih bisa kita antarkan gitu, sekiranya. Mungkin buat untuk pendapatannya Ustadz untuk laundry ini. Oh, baik. Omset mungkin per bulan. Ya, baik. Alhamdulillah untuk omsetnya ini, jadi memang karena kita awal ya, jadi kemudian omset yang kita peroleh, nah itu kita putarkan kembali untuk modal laundry. Yang tadinya kita punya 1 unit untuk mesin cuci, sekarang sudah punya 2, dan itu alhamdulillah semuanya mesinnya yang otomatis gitu. Jadi sekalian cemplung langsung semuanya selesai gitu. Dan mungkin alhamdulillah kalau untuk income, kemudian keuntungan juga alhamdulillah itu bisa mencukupi untuk pegawai laundry, dan kita putarkan untuk usaha yang lain juga. Operasionalnya kita buka dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. Ini tadi pernah nggak sih Ustaz, mengalami kayak kerugian gitu? Oke, baik. Mungkin di awal-awal ya, sepertinya karena kita harus menggaji pegawai, kemudian laundry kan masih baru, itu masih butuh pasar, sedangkan orang lain itu sudah nyaman dengan yang lain, misal seperti itu, ataupun masih belum tahu bahwa di Gang Bacang ini, di pesantren ini ada laundry. Dan alhamdulillah kalau untuk sekarang, alhamdulillah semuanya tercukupi dan kita juga bisa berkontribusi ke pesantren. Kelebihan kekurangannya apa ini? Baik, kelebihan kekurangannya, memang kelebihannya ini kita lihat kelebihan dulu ya. Kelebihannya ini alhamdulillah bisa memudahkan mahasantri untuk tidak perlu jauh-jauh, jadi tinggal jalan langsung sampai. Kemudian masyarakat Gang Bacang juga terbantu, tidak perlu jauh, hanya tinggal jalan mungkin ke sini ataupun kita delivery
bisa di sini untuk laundry. Dan juga kita juga memang mungkin kita memasang harga 6.000 ya per kilonya. Jadi untuk yang reguler yang 3 hari 6.000. Nah untuk ukurannya memang masih perlu ya, karena kita juga masih baru, perlu juga kita meningkatkan pangsa pasarnya. Jadi bukan hanya sebagai di Gang Bacang, tapi juga bisa keluar seperti itu. Dan juga mungkin dari segi administrasi ataupun dan yang lainnya bisa berkembang juga, bisa rapi dan sistematis seperti itu. Ada kalanya kita memang sepi, apalagi kalau liburan, liburan pesantren ya, liburan mahasiswa. Nah maka itu pun ya ada jenuhnya juga gitu. Dan kalau untuk hari biasa alhamdulillah kadang sampai penuh, dan juga kadang agak suka telat juga karena saking banyaknya. Dan juga pegawai kita hanya masih dua gitu, jadinya kadang kalau memang overload banget kadang agak sedikit telat. Nah itu berputar terus, jadi jangan sampai ada uang yang ngendap gitu, karena ini uangnya punya anggota. Jadi gimana caranya uang itu kita putar untuk usaha sehingga menghasilkan profit seperti itu. Kira-kira inovasi yang bakal dikembangkan untuk lanjutnya itu apa? Ya baik. Jadi mungkin saat ini mungkin baru laundry dan yang mungkin seperti penjualan kita dan yang lain. Nah juga insya Allah untuk kedepannya kita masih merencanakan untuk koperasi simpan pinjam gitu. Karena simpan pinjam ini agak lumayan bahasanya agak lumayan ribet lah ya, perlu menyiapkan aplikasi, kemudian administrasinya yang pas. Jadi itu perlu persiapan yang matang dan juga butuh modal yang besar gitu. Karena untuk beli aplikasinya itu kalau tidak salah sekitaran 15-20 juta. Oke, untuk yang terakhir Ustadz, mungkin pesan-pesannya buat Siapa nih? Untuk orang-orang yang untuk orang-orang yang ingin mendirikan usaha laundry seperti Ustaz. Baik. Sebelumnya perlu dicoba setiap kemungkinan. Laundry ini jika dikatakan bahwa semua orang ini butuh mencuci. Nah, tinggal bagaimana kita melakukan inovasi di laundry tersebut sehingga laundry tersebut bisa dikenal oleh masyarakat luas dan bisa memuaskan pelanggan seperti itu. Jadi mulai saja kalau ada modal gitu ya. Iya, mungkin cukup sekian ini hasil dari wawancara kami ya, observasi juga kami dari Laundry Sabilus Salam. Mungkin nanti untuk setelah ini kita bakal lihat-lihat yang tempat laundrynya seperti apa. Dan terima kasih atas semuanya, terima kasih juga Sami-sami. Ya, mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada mata kuliah pengantar ekonomi dan bisnis syariah akan mempresentasikan hasil observasi yang tempo hari kami lakukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada pengantar ekonomi dan bisnis syariah. Untuk yang pertama, kami melakukan observasi di sebuah kedai yang mana namanya kedai DPR. Dan kami kebetulan langsung bertemu dengan yang mempunyai kedai, yaitu Bapak Sony, berdasarkan hasil observasi dari kelompok kami. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Yunan. Jadi awal berdirinya kedai DPR itu tahun 2017. Mulainya kedai itu dari benar-benar step by step, karena dari usaha makanan yang kecil, awalnya itu usaha sayur terus akhirnya karena dibilang cukup bertahan dan cukup sukses, tapi kan karena ada pandemi COVID-19 ini, makanya dari situ mulai berubah ke makanan dan minuman kayak kafe-kafe untuk nongkrong dan sebagainya. Kalau ini tuh lokasinya di Jalan Ibnu Khaldun 3.
di depan kosan. Nah, kan jadi cocok tuh bagi anak-anak kosan yang mau kalau bisa lapar atau lagi bosan di kosan kan, jadi bisa nongkrong di depan yang ada kafe kedai DPR. Untuk konsepnya itu dari kedai ini sendiri, yang pertama itu konsep yang digunain oleh Pak Sony itu bisa untuk menarik pelanggan supaya pelanggan atau customer tertarik untuk belanja makanan di kedai, yaitu menggunakan cara semenarik mungkin, mulai dari penentuan harga yang disesuaikan oleh kantong mahasiswa. Prinsip dari Pak Sony ini mungkin soal rasa masih standar ya, cuma pada umumnya yang terpenting bisa dijangkau oleh kantong mahasiswa dengan rasa makanan yang enak. Lagi pula kan udah banyak banget mahasiswa atau mahasiswa yang udah ngebuktiin di makanan di kedai ini tuh emang enak-enak. Kemudian dari segi fasilitas, Pak Sony juga menyediakan fasilitas wifi, jadi kalau bagi teman-teman yang ingin makan siang sekalian mau ngerjain tugas bisa banget di kedai DPR ini. Terus juga Pak Sony mendaftarkan kedainya juga di ojek online, jadi kalau misalnya teman-teman yang di kosan tapi mager untuk keluar bisa pesan lewat menggunakan ojek online kayak gitu. Nah, untuk jam operasional ini Pak Sony itu buka kedai dari jam 9 udah melayani konsumen sampai jam setengah 6 itu udah mulai beberes. Jadi itu ada 2 shift gitu teman-teman. Jadi ada yang siang dan ada yang malam gitu. Kalau malam biasanya lebih ke yang nongkrong-nongkrong ngopi-ngopi kayak gitu bareng mahasiswa juga. Gitu. Oke, langsung saya lanjutkan ya. Untuk omset dari kedai DPR ini, ya kan ini pasti ada mengalami naik dan turunnya. Nah, terutama ketika masa pandemi gitu. Jadi sebelum pandemi itu omsetnya mencapai 5 juta sampai 6 juta. Tapi ketika pandemi dan pasca pandemi, omsetnya menurun menjadi 3 juta karena tidak seramai orang-orang sebelumnya. Waktu datang kan, waktu sebelum pandemi itu kan ya banyak lah ya anak-anak datang, tapi ketika setelah pandemi itu orang-orang baru lagi, jadi nggak tahu kedai DPR itu di mana, sehingga menjadi turun omsetnya dari 3 juta seperti itu. Dan itu persiapannya sangat cepat gitu. Kenapa? Karena kan banyak pasti dari pelanggan itu lama, makanya dibuat cepat untuk persiapannya seperti itu. Lalu ciri khas dari kedai ini ya berbentuk ayam geprek ya sebelumnya ya. Jadi setelah itu diinovasikan banyak gitu kan, jadi ada nasi goreng, ada ayam penyet, ada pecel, ada soto. Bahkan sekarang inovasi terbarunya yaitu steak ya, baru buka seminggu lah yang lalu, belum lama, dan semoga ya dengan inovasi yang baru ini lebih berkembang lagi gitu kan ya untuk dari kedai DPR ini. Jadi kalau kita kaitkan dengan ekonomi Islam atau syariah, maka sini kita menyimpulkan bahwa kedai ini tuh menggunakan akad murabahah, yaitu akad jual beli atau transaksi secara satu orang atau kelompok ekonomi gitu. Mungkin kalau dari pesannya Pak Sony sendiri ya, dari yang selaku penanggung jawab kedai DPR-nya untuk anak muda yang baru menjalankan usaha ya harus lebih baik lagi, harus lebih bagus lagi dari yang sekarang, dari yang didirikan Pak Sony sekarang. Kenapa? Karena pasti anak muda memiliki inovasi yang tinggi gitu, kreativitasnya juga pasti tinggi dan pasti matang gitu kan ya. Sebagai anak muda ya emang jangan menyerah karena perjalanan masih panjang seperti itu. Oke, mungkin sekian mungkin dari hasil observasi yang sudah kami lakukan. Teman-teman, tadi kan kita udah mencoba menjabarkan hasil observasi yang sudah kami lakukan ke kedai DPR. Kemudian hasil observasi kami yang selanjutnya kami lakukan di Pondok Pesantren Sadul Salam, yaitu tepatnya di toko tempat laundry daripada Mas Santri itu sendiri, yang akan dijelaskan pertama kali oleh Saudara Izal. Oke, saya akan menjelaskan ya tentang laundry ya, usaha laundry yang ada di Pondok Pesantren Sadul Salam. Tentu laundry ini didirikan ya pada tahun 2021 lalu, belum lama gitu kan. Dan jawabnya dari laundry tersebut yaitu Ustaz Yudi Permana, yang mana beliau langsung memegang dan mengambil kendali dalam sistem laundry ini gitu. Tentu dalam sistem laundry ini juga dibukanya dari pagi ya, dari pagi tentu jam 9 pagi sampai malam kadang jam 7
Dan itu kadang kalau misalkan emang masih diperpanjang lagi sampai jam 10 gitu. Tergantung dari karyawannya sendiri gitu yang di situ kan. Lalu laundry ini ya kan di pondok ya, di pondoknya itu terletak di daerah Gang Bacang. Dari arah UIN itu 2 km ke arah Pondok Ranji. Nanti ada belok kanan itu jalan Gang Bacang namanya. Nanti kalau misalkan ketemu pondoknya di situ nanti ada laundrynya juga, dan laundry ini terbuka untuk umum, jadi bukan untuk hanya mas santri saja, tapi yang lain juga masyarakat boleh untuk laundry di situ. Banyak juga pasti kekurangan dan kelebihannya ya, pasti ya kekurangannya ya pasti sulit terjangkau ya, karena masih di dalam pondok itu kan masyarakat juga banyak yang kurang tahu di dalam gitu kan. Jaringannya kurang luas. Iya, kurang luas. Kelebihannya ya memudahkan para santri yang di situ gitu kan. Kalau misalkan mau laundry nggak usah jauh-jauh keluar. Nah, lalu juga di dalam laundry itu juga menyediakan namanya jasa untuk pengantaran gitu. Jadi antar jemput. Jadi kalau misalkan ada masyarakat yang mau laundry kita dari jauh gitu kan, bisa lah dia anterin gitu kan, tapi pasti ada biaya ongkosnya juga gitu. Oke, mungkin untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, tadi kan sudah dijelaskan ya profil dari laundry sendiri. Nah, mengenai selanjutnya itu mengenai omset atau pendapatan dari laundry itu sendiri, menurut sumber yang kami wawancarai itu, Pak Ustadz Yudi itu tidak menjelaskan dengan jelas omset jelasnya, tapi yang terpenting itu pasti pendapatan dari laundry itu sendiri pasti akan diputar kembali untuk operasional laundry, pasti untuk kebaikan semua santri di sana gitu. Jadi dikelola lagi oleh Ustadz Yudi sendiri dan kawan-kawan. Nah, untuk harga laundrynya itu sendiri, Ustadz Yudi itu memasang harga 6.000 per kilogram. Jadi mungkin cukup murah ya untuk kalangan santri maupun warga sekitar untuk harga laundry 6.000 per kilogram tersebut. Jadi seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, untuk akadnya sendiri, kalau kita kaitkan dengan ekonomi syariah, maka laundry ini menggunakan akad ijarah, yang dimana akad ijarah sendiri itu adalah akad untuk sewa menyewa. Karena di laundry ini kita menyewa jasa tukang jasa untuk mencuci, dan pesan-pesan yang disampaikan oleh Ustadz Yudi sendiri kepada teman-teman yang ingin mendirikan usaha laundry, yaitu jangan lupa untuk terus mengembangkan usahanya melalui seperti jaringan di sini, maksudnya adalah relasi, agar tempat kita dikenal oleh masyarakat sekitar dan khalayak umum. Dan juga apabila ingin mendirikan usaha laundry ini, maka itu harus disesuaikan harganya dengan masyarakat ya, dengan harga pasarnya, tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Maka usaha laundry ini juga harus diputarkan kembali uangnya agar tidak menumpuk. Pesan terakhir juga ya dari Safi juga, jangan lupa untuk konsumsi bajunya, karena penampilan seseorang itu mencerminkan kepribadiannya. Mungkin sekian hasil observasi dari kelompok kami yang sudah kami wawancarai. Sudah ada 2 narasumber yang alhamdulillah sudah tuntas kami wawancarai. Terima kasih untuk teman-teman dan Bapak Nusukmal kami, Bapak Mutawali yang sudah memberikan tugas ini kepada kami, dan insya Allah kami sudah menyelesaikan dengan baik. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.